Jadi ada banyak kisah-kisah contekan itu di dalam Quran, teman-teman. Ya, kisah Nabi Musa, ada kisah Daud, kisahnya Isa, ya mirip-mirip dengan kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita, tapi melenceng gitu ya. Nah, ada banyak contoh. Nah, kisah-kisah ini terindikasi adalah kisah-kisah dongeng sebenarnya, bukan satu fakta historis, tapi kisah dongeng. Kenapa? Karena kisah-kisah ini sebenarnya faktanya tuh nggak ada contoh. Misalnya seperti Abraham. Diceritakan Abraham itu pernah dibakar di dalam api di dalam Quran. Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian, itu bukan fakta historis, teman-teman. Surat Yunus misalnya, ya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru, teman-teman. Yunus itu tidak diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang jauh, bukan bangsa Yahudi, bukan keturunan Israel, tapi bangsa yang jauh, yang Niniwe. Ya, jadi Quran itu sudah nyontek, salah sejarah. Lebih parah lagi, yang paling buat saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran, ibunya bernama Maryam. Dan Maryam ini adalah anaknya Imron. Namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Di dalam Quran, Isa Al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Gimana nggak geleng-geleng kepala saya ini dengar informasi seperti ini, teman-teman ya. Apalagi kisah-kisah dongeng dalam Quran. Coba kita lihat ya, kisah dongeng dalam Quran ya. Kisah misalnya 7 orang tertidur di dalam gua di dalam surat Al-Kahf. Itu adalah kisah 7 orang pentidur di kota Efesus, teman-teman. Itu kisah orang Kristen. Jadi ada seorang uskup menceritakan kisah itu karena untuk memberikan satu dukungan. Pada waktu itu kan orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar tuh, ya. Lalu dia membuat satu kisah, ada 7 orang tertidur di dalam gua, 300 tahun kemudian tuh baru bangun. Dan ketika bangun, maka Kristen itu sudah bukan lagi menjadi agama yang minoritas, tapi sudah menjadi mayoritas. Ya, jadi dengan kisah itu berharap bahwa kita tidak akan selamanya kok dianiaya, ya, tidak akan sama ditekan atau dikejar-kejar, tapi nanti kita tuh akan bisa bebas gitu ya, memeluk agama Kristen. Sebenarnya moral story-nya seperti itu, teman-teman. Tapi kemudian kisah ini bisa masuk di dalam Quran, teman-teman. Bagaimana kisah dongeng ini kok bisa masuk menjadi ayat-ayat suci di dalam Quran? Itu loh yang saya nggak ngerti, nggak habis pikir. Ini kan kisah dongeng, bukan fakta sejarah. Dan kita tahu dari mana sumbernya. Ya, kisah misalnya Sulaiman bicara sama semut. Itu kan kisah dongeng dari midrasnya orang Yahudi. Sulaiman memimpin pasukan jin, lalu ada burung hut-hut dan sebagainya. Itu tuh kisah-kisah dongeng dalam midras, dalam kitab Esther, teman-teman. Tapi teman-teman Kristen perlu tahu ini. Saya berharap ya, Anda di Indonesia itu sekarang ini dengan generasi muda ini itu lebih teredukasi, teman-teman. Jadi pola pikirnya tuh dirubah. Jangan sami awatokna. Kamu denger, kamu gak ngerti apa-apa, cuman menghafal Quran dalam